Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Amin. Materi sekarang part kedua, sambungan dari part yang pertama. Menurut ulama, alam dunia itu dinamakan Darul Mamar, yaitu tempat berlintas, tempat transit, tempat bersinggah sementara. Seperti orang yang hendak pergi jauh keluar kota, keluar negeri, tentu sebelum sampai ke tempat tujuan pasti akan transit, singgah sementara. Tentu dalam singgah sementara itu dalam waktu yang cepat dan singkat. Itulah kita para pemirsa sedang hidup di alam dunia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'mininal jannata qoblal aghniyai binisbi yaumin khamsi mi'ati amin, yang artinya orang-orang mukmin yang fakir, yang miskin di akhirat nanti akan masuk surga terlebih dulu daripada orang-orang kaya dengan selisih setengah hari akhirat. Berapa itu setengah hari akhirat? Nabi katakan 500 tahun di dunia para pemirsa. Dengan demikian, hadis ini memberikan pemahaman kalau kita hidup di dunia diberikan umur 50 tahun, waktu di akhirat sekitar 72 menit. Kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah di dunia 100 tahun, maka waktu di akhirat baru saja sekitar 1,5 jam. Betapa cepat dan singkatnya kita hidup di dunia yang sedang transit, singgah sementara. Dengan demikian para pemirsa, ayo mari jangan kita sia-siakan umur kita. Masih diberikan kesempatan hidup di dunia, gunakan, lakukan kesempatan ini untuk menjaga iman sampai akhir hayat kita. Gunakan kesempatan ini untuk beramal. Yang sudah beramal, tingkatkan amal dan ibadahnya. Kemudian ada di antara kita yang punya dosa, bahkan hidup terus bergelimpangan dengan dosa, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru sebaliknya, kita mempunyai sikap dan mempunyai satu tindakan yang salah, disuruh beramal, disuruh beribadah, jawabannya nanti keburu mati para pemirsa. Ada yang disuruh tobat karena banyaknya dosa, katanya cek Sunda nakmah engke keburu jadi bangkai. Para pemirsa sekalian, bayangkan kalau kesempatan hidup di alam dunia ini cepat dan singkat tidak kita gunakan, apa yang kita akan harapkan di alam barzah, di pada mahsyar, di akhirat nanti tidak lain adalah akan menjadi orang yang amat sangat merugi. Menurut ulama, alam dunia itu dinamakan Darul Amal, tempat beramal. Juga dikatakan Majra'atul Akhirah, yaitu ladang
untuk akhirat. Dengan demikian, dunia adalah sebagai tempat amal dan ladang, maka kita untuk selalu menyeleksi, jangan sekali-kali untuk beramal, jangan sekali-kali kita menggunakan ladang untuk menanam benih yang salah. Mari dan kita mari untuk menanam benih kebaikan, menanam benih kemuliaan. Jangan sekali-kali kita untuk menanam benih keburukan, benih kejelekan, benih kejahatan, benih kedoliman, benih kesurangan, dan seterusnya. Karena kesempatan ini hanya sekali, para pemirsa sekalian. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amal yang ketika dilakukan kita di masa hidupnya, amal kita itu akan ngocor terus, mengalir terus baginya sesudahnya meninggal dunia. Apa itu 7 amal diantaranya? Yang pertama ialah man 'allamal ilma, orang yang punya profesi sebagai guru ngaji, di mana ia di saat hidupnya dengan kerja keras, penuh dengan kesabaran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu fikih, tata cara ibadah mulai dari wudhu, mandi besar, sholat, dan sebagainya, mengajarkan ilmu tasawuf tentang masalah akhlak, adab, tata krama, sopan santun, telah mengajarkan pula tentang masalah akidah, sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat 20 yang mustaqil bagi Allah, sifat jaid bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, mustaqil bagi Rasul, sifat jaid bagi Rasul, begitulah seterusnya. Guru yang telah mengajarkan kepada santrinya Bismillahirrahmanirrahim, itu saja kita memberikan ilmu kepada santri, lalu diamalkan itu kalimat bismillah, sedangkan kita yang beri ilmu ada di dalam kubur, maka pahala bismillah itu akan ngocor. Bagaimana kalau kita mengajarkan ilmu hingga santrinya selesai khatam Al-Quran, apalagi kalau sampai hafal Al-Quran, subhanallah, Allahu Akbar. Amal yang kedua yang akan ngocor mengalir ke alam kubur, yaitu man ajro naharon, orang yang telah memperbaiki saluran-saluran air atau membangun saluran air, sungaikah, gotkah, sanitasikah, sebagaimana kita ketahui luar biasanya Gubernur Jawa Barat, KDM, dalam hal ini amat sangat peka peduli. Itu representasi daripada sosok gubernur yang melaksanakan ajaran Islam, syariat Islam. Dan kayak apa serta bagaimana luar biasanya pahala orang yang telah membangun saluran-saluran air. Di saat saluran air itu akan berjalan dengan lancar, maka lancarnya berjalan air itu merupakan satu benih kebaikan yang akan mendapatkan pahala bagi orang yang merenovasi dan membangun saluran-saluran air. Karena bisa jadi, para pemirsa, andaikan di sekitar kita terdapat sungai atau got tersumbat, maka ketika musim hujan yang terjadi adalah kebanjiran, dan itu akan membuat susah sengsara masyarakat. Maka memperbaiki, merenovasi, membangun saluran air
itu bagian di antara amal yang akan mengocor pahalanya bagi yang membangunnya. Amal yang ketiga yang akan mengocor bagi pelakunya nanti di alam kubur ialah man bana masjidan. Orang yang telah membangun masjid, bahkan bukan masjid saja, yang membangun pondok pesantren, yang membangun madrasah, yang membangun majlis taklim, yang membangun fasilitas umum, yang karena ketika masjid di dalamnya telah berdatangan umat Islam, mulai dari berwudu, mulai dari ia diinjak oleh orang yang sholat, digunakan itikaf, digunakan untuk zikir, begitu pula majlis taklim digunakan untuk menimba ilmu, begitu pula madrasah digunakan untuk menuntut ilmu para santri dan lain-lainnya. Di saat itu pula ketika bangunan yang telah kita bangun dan kita sudah mati di alam kubur, mereka yang telah menggunakannya mendapatkan pahala, dan kita pun akan ikut serta mendapatkan pahala kocoran dari mereka yang telah melakukannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagian dari amal yang ngocor keempat ialah man haparo bikron, orang yang mewakafkan, menjariahkan sumur. Para pemirsa sekalian, ada satu peristiwa saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pernah terjadi peristiwa bahwa masyarakat kaum Madinah mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air saat itu, yang dengannya Rasulullah peka peduli, memerintahkan bagian di antara para sahabatnya, siapa di antara yang mau untuk membeli sumur raksasa milik orang Yahudi. Di situ sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu an langsung ngacung, berapapun harga sumur raksasa Yahudi itu akan dibeli oleh Sayyidina Utsman, yang karena dengan membeli sumur itu bagian di antara amal jariah yang pahalanya ngocor mengalir. Bayangkan para pemirsa, itu sumur 14 abad yang telah silam sekarang masih bermanfaat, masih digunakan oleh khalayak umat Islam di Madinah. Begitu pula luar biasa ngocornya itu pahala kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Bagian di antara lagi amal yang mengocor ke alam kubur bagi yang melaksanakannya, yaitu man gorosa nahlan, orang yang ketika di dunia orangnya rajin bercocok tanam. Siapa di antara pemirsa yang mempunyai lahan di sekitar rumah, silakan tanam rambutan, dukuh, pisang, pepaya, apalagi punya ladang yang luas, penuhi dengan penuh tanaman. Betapa tidak, dengan tanaman yang telah kita tanam itu akan bermanfaat, akan berguna. Manakala kita sudah masuk alam kubur, tanaman itu telah berbuah, dimakan oleh keluarganya, maka akan ngocor pahalanya kepadanya. Disedekahkan ke tempat pengajian, peringatan maulid, peringatan Isra Mi'raj, disedekahkan kepada tetangga, disedekahkan kepada kiai, kepada guru, maka di sana ada nilai kebaikan, pahalanya akan mendapatkan bagi yang menanamnya. Apalagi kalau tanaman itu mempunyai buah yang lebat, lebih dari itu apabila sampai terjual untuk kebutuhan kesejahteraan keluarga, untuk membiayai anak ke pondok pesantren, betapa amat luar biasa bagi dia yang telah bercocok tanam hingga dia sudah meninggal di alam kubur. Jangankan kita disedekahkan kepada manusia, itu buah yang telah dimakan oleh burung para pemirsa, kesehariannya tiap malam dimakan oleh kampret, itu pun akan menjadi kebaikan, akan menjadi nilai sedekah, yang apabila kampret itu kenyang,
siapakah yang mengenyangkan dia? Kalau saja Allah itu hakikatnya, tapi syariatnya yang mengenyangkan adalah orang yang sudah di alam kubur, maka sama dengan dia telah bersedekah kepada makhluk Allah, bikin kenyang, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan pahalanya akan ngocor kepada dia yang telah menanam tanaman itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagian di antara amal yang ngocor ialah man warasa muskafan, orang yang telah mewakafkan atau beramal jariah mushaf, kitab suci Al-Quran. Titipkan itu kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab kuning ke masjid, ke musola, agar dibaca kepada umat yang tidak mempunyai Al-Quran. Bahkan bukan itu nilai wakaf yang akan mengocor ke alam kubur. Apa saja? Apakah akan mewakafkan sajadah? Apakah akan mewakafkan permadani? Atau lebih dari itu? Apabila para pemirsa menyaksikan, melihat, tahu kalau di sekitar Anda ada yang sedang membangun masjid, sedang membangun pondok pesantren, sedang membangun madrasah, sedang membangun majlis taklim, sedang membangun musola, tidak ada salahnya, terlepas daripada rezeki yang Allah karuniakan, ada yang digunakan untuk keperluan kesehariannya, ada yang untuk rileks, ke pantai, kebun binatang, ke puncak. Sisihkan para pemirsa, beli batako, silakan nyumbang semen, nyumbang besi, nyumbang genteng, nyumbang pasir, nyumbang apa saja yang digunakan selesainya bangunan yang sedang dibangun di sekitar para pemirsa sekalian. Ini adalah momentum, ini adalah kesempatan. Sekiranya kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal sebagaimana yang dimaksud. Yang nomor 7, amal yang ngocor mengalir ke alam kubur yang telah dilakukannya ialah man taroka waladan yastaghfiruhu lahu ba'da mautihi, yaitu orang yang meninggalkan anak, ia mati meninggalkan anak. Anaknya itu rajin mendoakan orang tuanya, membacakan istighfar kepada orang tuanya, memohonkan ampun kepada orang tuanya. Mengapa itu anak mau-maunya mendoakan, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya? Karena orang tua telah menanam benih kebaikan, bahwa putra putri sebelum meninggal telah dipesantrenkan, telah dipondokkan, sehingga putra putrinya mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, mengenal ilmu agama, tahu tentang tata caranya ibadah, mengenal akidah, tahu tentang caranya, sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Begitulah yang lain-lainnya. Di samping juga putra-putrinya telah dikenalkan tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf, sehingga putra-putri yang dipondokkan, dipesantrenkan, menjadi harapan dirinya jadi anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah, anak yang mempunyai sopan santun, anak yang mempunyai moral, anak yang mempunyai adab. Maka beruntunglah orang tua yang telah meninggal, kemudian meninggalkan putra-putrinya, telah mesantrenkan, memondokkan putra-putrinya, sehingga dia pandai, rajin untuk mendoakan padanya. Ngocorlah, ngalirlah itu pahala yang menjadi teman dirinya dari ancaman siksa. Para jamaah, para pemirsa yang budiman, seperti inilah bahwa dunia oleh ulama dinamakan darul amal, juga sebagai majro'atul akhirah, ladang untuk bercocok tanam dan juga tempat beramal. Di dunia ini
hanya ada waktu dan tempat beramal, belum dihitung. Adapun akhirat itu ialah tempat di mana akan menghitung amal kita secara final. Dengan demikian, para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya untuk selalu mendapatkan taufik serta hidayah, agar kita pula selalu mendapatkan pintu rahmat, agar hidup kita di alam dunia, di darul amal, di majratul akhirah dapat memanfaatkan, menggunakan waktu secara maksimal penuh, untuk tidak salah menggunakan. Justru sebaliknya, kita adalah menanam benih-benih yang akan merugikan kepada kita di hari kelak kemudian. Seperti kita menanam benih takabur, sombong, sering memfitnah, menghibah, mencaci maki, mengadu domba, mengurangi timbangan dalam jual beli, sogok menyogok, suap menyuap, berzina, meninggalkan sholat, merendahkan orang lain, dan masih banyak benih amal keburukan yang lain yang akan merugikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, semoga dan mudah-mudahan kita oleh Allah tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.